Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah filsafat dan ilmu dengan topik perbandingan ilmu dan filsafat. Sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen kami yaitunya Bapak Dr. Ali Asmar MPD yang telah mengamanahkan kami untuk menjelaskan topik ini. Dan kami juga ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 2 terdiri atas 5 orang. Yang pertama Emily Yasril, yang kedua Vira Febrina, yang ketiga Fitri Andriani, yang keempat Gusti Rada, dan yang kelima Hanif Khairi. Happy studying, happy watching. Untuk materi pertama, mengenai pengertian ilmu dan filsafat, tepatnya pengertian ilmu yang akan dijelaskan oleh Saudari Emily Yasril. Kepada Saudari disilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian ilmu dan filsafat. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan kata ilmu. Jika kita ingin menemukan suatu ilmu atau suatu kebenaran, maka kita dapat mencarinya dengan ilmu. Menurut bahasa Arab, yaitu alama, ilmu artinya pengetahuan. Bahasa Latin, yaitu scire, yang artinya to know. Menurut para ahli, ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang diuji. Menurut Carl Pearson, ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif atau konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana. Dan ahli yang ketiga yaitu Harold Hatitus mengatakan ilmu sebagai common sense yang diatur dan diorganisasikan, mengadakan pendekatan terhadap benda-benda atau peristiwa-peristiwa dengan menggunakan metode-metode observasi yang teliti dan kritis. Yang keempat adalah Profesor Dr. Muhammad Hatta. Beliau mengatakan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kasual dalam satu golongan masalah yang sama tabiatnya maupun menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunnya dari dalam. Dari keempat ahli yang telah saya sebutkan di atas, maka dapat kita simpulkan ilmu pada prinsipnya merupakan usaha tentang mengorganisasikan atau mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Setelah pengertian ilmu, selanjutnya kita akan menjelaskan sifat atau ciri-ciri ilmu. Nah, ini berdasarkan Ismaun tahun 2001. Ciri yang pertama yaitu objektif. Objektif maksudnya adalah ilmu berdasarkan hal-hal objektif, dapat diamati dan tidak berdasarkan pada emosional yang subjektif. Ciri yang kedua yaitu koheren, yaitu pernyataan atau susunan ilmu tidak kontradiksi dengan kenyataan. Yang ketiga, reliable. Maksudnya adalah produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan tingkat reliabilitas tertinggi. Yang keempat adalah valid. Produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan tingkat validitas yang tinggi, baik secara internal maupun eksternal. Ciri yang kelima yaitu memiliki generalisasi. Maksudnya adalah suatu kesimpulan dalam ilmu dapat berlaku secara umum. Dan yang keenam adalah akurat. Di sini maksudnya adalah penarikan kesimpulan memiliki keakuratan yang tinggi. Dan ciri ilmu yang terakhir yaitu dapat memprediksi. Maksudnya, ilmu dapat memberikan daya prediksi atas kemungkinan-kemungkinan suatu hal. Baiklah, cuma segitu yang dapat saya jelaskan dan saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Saudari Amelia Asriel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vira. Kepada Saudari disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat. Dalam bahasa Yunani, filsafat berasal dari kata philosophia dan philosophos. Philos berarti cinta dan sophia atau sophos berarti kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Menurut Ali Mudafir, kata filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah dalam bahasa Arab, filosofi dalam bahasa Inggris, filosofi dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis, dan semua itu berasal dari bahasa Yunani philosophia. Secara etimologi, filsafat berarti mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Kemudian pengertian filsafat menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Kemudian yang kedua, menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Yang ketiga, menurut Cicero, filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni, the mother of all the art. Kemudian yang keempat, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kemudian filsafat secara umum merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia dengan mendalami sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Hubungan antara ilmu dan filsafat. Ilmu telah menjadi sekelompok pengetahuan yang terorganisir dan tersusun secara sistematis. Tugas ilmu menjadi lebih luas, yakni bagaimana ia mempelajari gejala-gejala sosial lewat observasi dan eksperimen. Keinginan melakukan observasi dan eksperimen sendiri dapat didorong oleh keinginannya untuk membuktikan hasil pemikiran filsafat yang cenderung spekulatif ke dalam bentuk ilmu yang praktis. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai keseluruhan lanjutan sistem pengetahuan manusia yang telah dihasilkan oleh hasil kerja filsafat, kemudian dibukukan secara sistematis dalam bentuk ilmu yang terteoritisasi. Kebenaran ilmu dibatasi hanya pada sepanjang pengalaman dan sepanjang pemikiran, sedangkan filsafat menghendaki pengetahuan yang komprehensif, yakni yang luas, yang umum, dan yang universal, dan itu tidak dapat diperoleh di dalam ilmu. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vira Febrina. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitri Andriani. Kepada Saudari disilahkan. Terima kasih moderator, saya Fitri Andriani akan menyampaikan perbedaan filsafat dan ilmu. Yang pertama, filsafat itu bersifat universal atau umum, karena segala sesuatu yang ada atau realita itu yang digali oleh filsafat. Sementara ilmu bersifat khusus dan empiris. Ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing. Yang kedua, filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada luas. Sementara ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Yang ketiga yaitu filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menunjuk daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sementara ilmu diadakan riset lewat pendekatan trial and error. Yang keempat, filsafat memuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam atau menonjolkan daya kritis. Sedangkan ilmu bersifat diskursif, menguraikan secara logis dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang kelima, perbedaannya, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak dan mendalam sampai mendasar, atau primary cause. Sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam, yang lebih dekat, yang sekunder. Jadi kesimpulannya, perbedaan filsafat dan ilmu itu, kalau filsafat berpikir kritis atau selalu mempertanyakan segala hal tanpa eksperimen, sedangkan ilmu selalu dengan eksperimen untuk menemukan jawaban dari pertanyaan. Selain menemukan perbedaan, kelompok kami juga menemukan persamaan filsafat dan ilmu.
yaitu yang pertama sama-sama mencari rumusan yang sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, sama-sama memberikan pengertian mengenai hubungan yang ada antara kejadian dan menunjukkan sebab-sebabnya. Yang ketiga, sama-sama memberikan sintesis, yaitu pandangan yang bergandengan. Dan yang keempat, sama-sama mempunyai metode dan sistem. Kemudian yang kelima, sama-sama memberikan penjelasan tentang kenyataan yang timbul dari hasrat manusia terhadap pengetahuan yang mendasar. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai perbedaan kemudian persamaan filsafat dan ilmu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri Andriani. Untuk materi selanjutnya mengenai ciri-ciri persoalan filsafat yang akan saya jelaskan. Ciri-ciri persoalan filsafat terdapat 6. Yang pertama bersifat sangat umum, yang kedua tidak menyangkut fakta, yang ketiga bersangkutan dengan nilai-nilai, yang keempat bersifat kritis, yang kelima bersifat sinoptik, dan yang keenam bersifat implikatif. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat sangat umum. Artinya di sini persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek khusus, tetapi berkaitan dengan ide-ide besar. Atau dapat kita katakan bahwa persoalan filsafat tidak hanya fokus pada satu masalah saja, teman-teman, tetapi bersifat menyeluruh. Untuk ciri-ciri yang kedua, tidak menyangkut fakta. Artinya lebih bersifat spekulatif. Maksudnya di sini adalah persoalan-persoalan kefilsafatan berupa persoalan yang bersifat abstrak, teman-teman. Karena kita tidak dapat langsung melihat dengan mata, maka persoalan-persoalan kefilsafatan tidak berupa persoalan tentang hal-hal yang bersifat faktual. Contohnya, ilmuwan memikirkan peristiwa alam yang berupa hujan, tetapi dalam filsafat akan memikirkan kekuatan atau tenaga apa yang dapat menimbulkan hujan tersebut. Bisa juga seperti ini, teman-teman. Filsafat akan memikirkan apakah tenaga atau kekuatan itu berwujud materi atau bukan materi. Nah, pemikiran seperti inilah yang dikatakan dengan bersifat spekulatif. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu bersangkutan dengan nilai-nilai. Pada filsafat, persoalannya itu berhubungan dengan keputusan-keputusan tentang nilai-nilai. Dalam hal ini dapat kita rumuskan bahwa filsafat bukanlah memikirkan tentang fakta-fakta, akan tetapi suatu aktivitas untuk mencapai kebijaksanaan. Misalnya persoalan, apakah Tuhan itu? Pada nilai moral, estetis, agama, dan sosial, tentu kita tidak dapat langsung menjawab secara gamblang, teman-teman. Hal ini memfungsikan filsafat untuk menilai sebuah tindakan, memberikan bimbingan, dan mengadakan pilihan. Ciri-ciri yang keempat yaitu bersifat kritis. Artinya, filsafat akan menganalisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. Jadi, salah satu tugas filsafat di sini adalah memeriksa dan menilai asumsi-asumsi tersebut. Untuk ciri-ciri yang kelima yaitu bersifat sinoptik. Artinya, persoalan filsafat mencangkup struktur kenyataan secara keseluruhan. Dalam persoalan ini berarti filsafat memandang suatu masalah secara integral, teman-teman. Atau dapat kita katakan bahwa pemikiran kefilsafatan berusaha menyatu padukan dan menggeneralisasi segi-segi dari benda-benda atau hal-hal tertentu. Untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu bersifat implikatif. Artinya, jika persoalan kefilsafatan sudah dijawab, maka akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Dan jawabannya itu mengandung akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan-kepentingan manusia. Jadi, itulah teman-teman, ciri-ciri dari persoalan filsafat. Untuk materi selanjutnya, mengenai ciri-ciri berpikir secara filsafat yang akan disampaikan oleh Saudara Hanif. Kepada saudara disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri berpikir secara filsafat. Yang pertama yaitu radikal, kemudian yang kedua universal atau umum, yang ketiga konseptual, yang keempat koheren dan konsisten, kemudian yang kelima sistematika, yang keenam komprehensif, yang ketujuh bebas, dan terakhir berpikir atau pemikiran yang bertanggung jawab. Baik, untuk yang pertama yaitu radikal, maknanya yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya.
Kemudian untuk yang kedua, universal atau umum, maknanya adalah berpikir tentang hal-hal serta suatu proses yang bersifat umum. Kemudian konseptual, yaitu adalah mengenai hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Kemudian yang keempat, koheren dan konsisten, artinya adalah berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir dan tidak mengandung kontradiksi atau dapat pula diartikan dengan berpikir secara runtut. Kemudian yang kelima adalah sistematika. Untuk sistematika, para filsuf memakai pendapat-pendapat yang harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung maksud dan tujuan tertentu sebagai wujud dari proses filsafat. Kemudian keenam, komprehensif. Ininya berpikir secara filsafat berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Kemudian yang ketujuh, bebas. Bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, ataupun religius. Kemudian yang terakhir, berpikir atau pemikiran yang bertanggung jawab. Bagaimana para filsuf merumuskan pikiran-pikirannya itu agar dapat dikomunikasikan pada orang lain serta dipertanggungjawabkan. Baik, sekian untuk ciri-ciri berpikir filsafat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Hanif. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami, teman-teman. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari teman-teman, bisa diajukan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sekelas filsafat dan ilmu dengan kami, bisa diajukan di forum kelas kita nanti pada hari Jumat. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.